Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cucu Wahyudin Industriawan. Terkhusus untuk para mahasiswa yang sedang mempelajari quality assurance ya dalam manajemen mutu yang berbasis ISO 9001. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di chapter 4. Chapter 4 ini kita bagi dalam 2 sesi ya, supaya tidak terlalu panjang. Kita akan lanjutkan ke pasal-pasal yang ada dalam ISO yang harus kita penuhi untuk perusahaan kita bisa tersertifikasi oleh sistem manajemen mutu ISO ini. Kalau kemarin kita membahas tentang pasal 4, yaitu persyaratan dari sistem manajemen mutu, ya kita sudah belajar bagaimana mengidentifikasi entitas-entitas yang ada dalam sistem organisasi yang sedang kita pelajari, gitu ya, bagaimana hubungan antar entitasnya, itu ada di pasal 4. Kemudian di pasal 5 kita diskusikan tentang bagaimana tanggung jawab manajemen, gitu ya, dalam sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke pasal 6, gitu ya. Topiknya masih menggunakan pustaka yang sama seperti di chapter 2 dan 3 gitu. Saya harap Anda sudah membaca kedua pustaka ini, paling tidak salah satu begitu ya. Oke, pasal 6 adalah tentang manajemen sumber daya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam manajemen sumber daya ini ya, seperti yang sudah kita diskusikan berulang kali bahwa dalam manajemen mutu ISO 9001 ini pasal semuanya sudah tercakup dalam pasal-pasal, semua aspek sudah tercakup dalam pasal-pasal, dan pasal itu harus kita ejawantahkan dalam sistem operating procedure dalam kebijakan mutu di perusahaan kita, gitu ya. Seperti yang sudah kita bahas di chapter 2 beberapa waktu yang lalu. Oke, di pasal 6 ini yang pertama adalah tentang penyediaan sumber daya, ya. Jadi bahwa sumber daya ini harus bisa kita tentukan dan bisa kita sediakan, ya, sehingga penerapan dan peningkatan dari keefektifan sistem mutu dapat terjamin. Ya. Jadi sejak awal, sejak dari penyediaan material yang sering kita diskusikan, begitu ya, ataupun sumber daya yang lain, kita harus memastikan bahwa semua yang masuk ke dalam sistem organisasi ini memiliki standar yang sudah ditetapkan, ya. Sehingga nanti kalau semuanya sudah terstandar, siapapun nanti yang mengoperasikannya, maka hasilnya akan juga sesuai dengan standarnya, ya. Nah, poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bahwa peningkatan dari kepuasan pelanggan dengan pemenuhan persyaratan dari pelanggan atau requirement dari konsumen yang sudah kita peroleh, gitu, ya. Nah, di sini ada trade-off antara efektif dan efisien, gitu ya. Tentu saja kita ingin sumber daya yang terbaik, tetapi sumber daya yang terbaik itu tentu berimplikasi kepada cost, begitu ya. Nah, kita harus bisa memadukan dari trade-off ini sehingga pada akhirnya tetap, gitu ya, kita akan berada pada kriteria yang disebut sebagai return on investment. Jadi seberapa besar tingkat pengembalian dari investasi yang sudah kita keluarkan, gitu ya. Oke, perlu dicatat bahwa implementasi dari ISO 9001, 2008 atau 2015 atau 2020 gitu ya, bukan hajatan dari organisasi untuk mendapatkan pengakuan atau menyenangkan auditor. Justru kembali ke modul sebelumnya bahwa concern kita adalah kepada pelanggan. Supaya apa? Supaya pelanggan merasa terpuaskan. Ya, ujungnya seperti itu. Oke, sumber daya ini dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama adalah tentu saja sumber daya yang paling penting, sumber daya manusia, karena ini yang akan menggerakkan roda dari organisasi. Ya, nah kita identifikasi dari sumber daya manusia ini, gitu ya, human capital ini, secara umum kita lihat dari aspek kompetensinya. Kompetensi itu biasanya meliputi pendidikan, gitu ya, kemudian pengalaman, kemudian pelatihan, dan keterampilan ataupun keahlian. Nah, dalam sumber daya manusia ini atau human capital, dalam pasal 6.2.2 itu disebutkan bahwa yang terpenting adalah kompetensi, kesadaran, dan pelatihan. Nah, kira-kira siklusnya seperti ini ya. Jadi kita tetapkan standar kompetensinya, gitu ya, dari sumber daya pada setiap unit kerja. Misalnya kalau untuk operator,
untuk operator mesin bubut misalnya standar kompetensinya apa? Standar kompetensinya misalnya dari aspek pendidikan, taruhlah dari SMK manufaktur gitu ya. Jadi dia sudah terbiasa praktikum permesinan. Ya. Nah, kita tetapkan itu. Kemudian dari aspek pengalaman dan seterusnya seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, ya. Nah, dengan menetapkan standar kompetensi ini, gitu ya, kemudian kooperator nanti akan bekerja atau staf bekerja, gitu ya. Nah, kita lakukan penilaian kompetensinya, ya. Tentu saja kompetensi ini sifatnya dinamis, gitu ya. Kalau nanti ada mesinnya baru, kompetensinya juga harus naik. Jadi sifatnya harus mengikuti perkembangan karena yang sifatnya yang dinamis tadi, ya. Nah, kalau sifatnya dinamis untuk memenuhi kedinamisan tadi, kita juga harus menyediakan pelatihan ataupun tindakan lain supaya kompetensi yang dibutuhkan itu mengikuti perkembangan dari perusahaan, ya. Kemudian kita evaluasi keefektifannya. Kalau sudah kita evaluasi, mungkin tindakannya adalah kita perlu menetapkan standar kompetensi yang baru, gitu ya. Tadi misalnya pendidikannya untuk operator mesin bubut dari SMK, tetapi mungkin harus ada pelatihan-pelatihan lain. Ya, kalau fresh graduate dia harus ada pelatihan dulu, misalnya dalam waktu jangka 3 bulan dan seterusnya. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, karyawan harus kita latih sehingga memiliki awareness mengenai relevansi dan pentingnya dari kegiatan mereka serta kontribusinya terhadap pencapaian dari sasaran mutu. Jadi setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi kita semuanya penting gitu ya dalam rangka mencapai sasaran mutu dari perusahaan. Ya, kira-kira seperti itu. Ini yang ada dalam value atau yang ada dalam pasal 6.2.2. Ya. Di pasal 6.3 itu berbicara tentang infrastruktur, ya infrastruktur. Tentang bangunan, tentang tempat kerja, tentang fasilitas terkait lainnya, kemudian tentang peralatan, ya, baik hardware maupun software, kemudian tentang fasilitas penunjang, ya, seperti transportasi atau komunikasi dan lain sebagainya. Ya, termasuk di dalamnya adalah sistem informasi. Nah, ini tentang infrastruktur. Jadi harus juga kita memiliki nanti di chapter ke-6 bagaimana membuat sistem operating prosedur yang meliputi sumber daya ini, ya. Lalu lingkungan kerja, ya. Di pasal 6.4 adalah tentang lingkungan kerja. Misalnya tempat kerja di satu unit kerja tertentu perlu suhu tertentu, apakah perlu tekanan tertentu, perlu level kebisingan gitu ya, pencahayaan dan sebagainya. Nah, itu juga harus tertuang nanti dalam sistem operating prosedurnya, ya. Hal-hal yang penting tersebut. Misalnya untuk di pabrik pangan misalnya untuk jenis-jenis pangan tertentu membutuhkan suhu yang di bawah 20 derajat misalnya, ya. Membutuhkan suhu di bawah 20 derajat. Nah, itu harus ada sistem operating prosedur bagaimana kita menjamin bahwa suhu di dalam ruangan itu di bawah 20 derajat. Begitu pula dengan tekanan. Misalnya tekanan dari dalam ruangan itu harus lebih tinggi gitu ya dibanding misalnya tekanan di luar ruangan. Supaya apa? Supaya tingkat polusi dari debu relatif bisa diminimasi. Nah, itu salah satunya. Nah, di bidang-bidang ke teknik industrian, kita belajar yang namanya analisis perancangan sistem kerja, di dalamnya itu ada ergonomi, gitu ya, yang tentu saja di dalamnya mencakup K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu dijadikan sebagai acuan, gitu ya, sebagai acuan dalam kita membuat satu SOP tentang lingkungan kerja ini. Ya, jadi satu dengan yang lain akan saling keterkaitan, akan ada keterkaitan dan saling membutuhkan. Ya. Masuk ke pasal 7, ini adalah mencakup realisasi produk atau pelayanan. Ya, jadi bagaimana suatu produk itu tercipta atau suatu pelayanan itu disajikan. Ya, nah ini juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita menyusun sistem operating prosedurnya. Ya. Saya ambil contoh misalkan kita bagi dalam beberapa item gitu ya, unit kerja. Misalnya dari aspek proses ya, barang diterima, proses penerimaan barang. Di sini yang berperan adalah incoming quality control. Kemudian poin yang diperiksanya begitu ya, dari barang yang diterima itu mungkin jenis barangnya apa, jumlahnya apa, standar yang diperiksanya apa.
dicek kesesuaian antara surat jalan dengan aktual barang yang datang. Ya. Yang lain mungkin aspek-aspek yang mencakup karakteristik dari barang yang diterima, apakah itu tentang warna, tentang minyak, tentang kerusakan, ya, tentang tipologi-tipologi cacat, ada rusak basah, bintik hitam, dan seterusnya. Ya. Nah, ini di standar pemeriksaannya disesuaikan dengan standar warna yang sudah ditetapkan. Ya. Kemudian dibandingkan dengan misalnya dengan sampel barang yang rusak itu kondisinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian di kolom sebelahnya ada alat. Kebetulan di sini alatnya adalah visual. Kemudian ada jumlah sampel, gitu ya, berapa persen yang diambil, gitu ya. Mungkin sesuai dengan standar tertentu. Ya. Kemudian frekuensi pemeriksaannya seperti apa dijelaskan juga. PIC-nya siapa? Kalau di sini ada staf gudang, kemudian ada incoming quality control. Kemudian ada catatan mutunya disimpan dalam file apa, dalam dokumen apa. Ya. Lalu tindak lanjut kalau terjadi ketidaksesuaian. Nah, ini adalah tentang perencanaan dari realisasi produk. Ya, kita buat seperti ini. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa difahami, gitu ya. Jadi output dari pembelajaran kita, gitu ya. Nanti di akhir dari pembelajaran kita, saya harap Anda sudah bisa mencoba menerapkan, gitu ya, menerapkan persyaratan kebutuhan dari ISO, kemudian bagaimana tanggung jawab manajemen, ya, kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya, bagaimana pada proses penciptaan produk ataupun jasa, gitu ya. Nah, kita buatkan dalam dokumen-dokumennya dari awal sampai akhir sehingga semua proses itu menjadi terkendali. Ya, nanti di akhir dari tengah kuliah kita ini, saya harap bisa membuat dokumen-dokumen itu untuk satu kasus real yang sederhana. Ya. Pasal 7.2 ini berkaitan dengan proses yang berhubungan dengan pelanggan. Ya. Di 7.2.1 kita ada identifikasi tentang persyaratan yang berhubungan dengan produk, begitu. Ya. Yang pertama misalnya persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk pengiriman dan aktivitas setelah pengiriman. Jadi bagaimana bagaimana SOP untuk proses pengiriman, kemudian juga bagaimana SOP untuk proses purna jual. Kalau terjadi sesuatu yang tidak memuaskan konsumen harus komplain kemana, bagaimana cara komplainnya, itu harus sudah kita persiapkan SOP-nya. Kemudian persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, ya, kemudian persyaratan peraturan dan hukum, persyaratan lain yang ditentukan oleh organisasi. Ini sudah harus tercover dalam yang namanya standar operating procedure nanti. Ya. Nah, spesial untuk aktivitas setelah pengiriman di after sales atau purna jual, biasanya ada yang namanya garansi, ada perawatan, bagaimana proses daur ulangnya kalau memang itu bisa didaur ulang, gitu ya, atau bagaimana proses pemusnahannya kalau produk sudah tidak lagi dipergunakan, ya, itu harus ada dalam SOP. Oke, baik. Nah, pasal 7.2 ini yang proses yang berhubungan dengan pelanggan, ya. Jadi tinjauan persyaratan yang berhubungan dengan produk di poin 7.2.2-nya. Ya. Jadi setelah kita mengidentifikasi dan menentukan persyaratan yang berhubungan dengan produk, maka organisasi kita atau perusahaan kita juga harus mampu melihat atau meninjau, ya, dan memastikan kemampuan dari organisasi kita ini. Dan ini dilakukan oleh perusahaan kita sebelum perusahaan menerima pesanan. Di dalamnya ada apa saja? Ada identifikasi dan evaluasi persyaratan pelanggan, gitu ya. Kemudian semua perbedaan harus kita selesaikan oleh perusahaan. Kemudian persyaratan pelanggan secara verbal harus dikonfirmasikan sebelum diterima, gitu. Kemudian kemampuan untuk memenuhi persyaratan pelanggan yang ditetapkan. Jika terjadi perubahan persyaratan produk, maka dokumen terkait juga harus disesuaikan. Jadi semuanya harus by prosedur, ya, seperti itu. Misalnya di sistem manufaktur seringkali strategi respon dipannya adalah make to order. Maka untuk perusahaan atau produk yang menghasilkan yang berstrategi make to order, maka persyaratannya adalah sesuai dengan PO dari customer misalnya, ya, seperti itu. Kalau untuk produk dengan strategi make to stock, mungkin persyaratannya harus disesuaikan dengan
hasil penelitian dari Litbang, misalnya kadaluarsanya maksimum berapa, jadi best before digunakan sampai kapan dan seterusnya. Ya, kalau itu untuk yang make to order, expect to stock, biasanya seperti itu. Ya. Pasal 7.2 berikutnya adalah masih proses yang berhubungan dengan pelanggan, yaitu di poin 7.2.3 ini komunikasi dengan pelanggan. Ya. Jadi bagaimana mengidentifikasi dan mengimplementasikan komunikasi dengan pelanggan, baik itu perihal informasi tentang produk, ya, pertanyaan, kontrak atau penanganan order, serta perubahan-perubahan yang memang jika terjadi perubahan. Yang ketiga adalah masukan dari para pelanggan, termasuk di dalamnya kalau ada komplain itu prosedurnya seperti apa. Ya. Yang ke-7.3 adalah tentang desain dan pengembangan. Ya, jadi seperti ini, misalnya kita dari sejak desain kita sudah punya map-nya, sudah punya blueprint-nya, gitu ya. Dari mulai konsep desain, prototype, trial production, mass production, sampai ke launching, sampai diterima ke tangan konsumen. Kita harus buat itu terlebih dahulu, gitu ya, sehingga semuanya menjadi tercatat dan punya blueprint, ya, punya mapping yang jelas, gitu, ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu kita bisa runut kembali ke belakang, ya. Jika terjadi non-conformance, kita bisa tahu di sebelah mana non-conformance itu terjadi. Apa yang menyebabkan non-conformance terjadi seperti itu. Ya. Di 7.4 adalah proses pembelian, ya. Ini juga harus kita siapkan sistem operating prosedurnya, ya. Dari mulai apakah di perusahaan kita menggunakan sistem rekanan tetap, begitu ya, seperti umumnya perusahaan swasta biasanya menggunakan rekanan tetap karena di swasta kita biasanya membangun hubungan jangka panjang, ya, kontrak jangka panjang, ya. Nah, mungkin ada daftar supplier terpilihnya seperti apa, dan juga supplier ini harus dievaluasi oleh perusahaan, dan perusahaan harus sudah punya sistem operating prosedur untuk mengevaluasi secara berkala dari masing-masing supplier ini. Ya. Kemudian untuk aspek pembelian juga sama, ya. Aspek pembelian di poin 7.4.2 mengenai informasi pembelian. Ya. Jadi persyaratan persetujuan produknya tercantum dalam SOP, kualitas personelnya, kemudian persyaratan sistem manajemen mutunya, dan seterusnya. Ya. Yang menarik adalah bahwa sekarang perusahaan-perusahaan itu banyak yang mensyaratkan untuk menjadi vendor itu kalau kita sudah calon vendor itu sudah tersertifikasi ISO. Ya. Karena ini juga akan memudahkan bagi perusahaan yang akan meng-hiring vendor, gitu ya. Kalau sudah tersertifikasi ISO berarti manajemen mutunya sudah tertata dengan baik, seperti itu. Kemudian di poin 7.4.3 adalah verifikasi terhadap produk yang dibeli. Ya. Ada proses incoming inspection-nya seperti apa, gitu ya, inspeksi atau aktivitas lainnya ditentukan, ya, dan dilakukan untuk memastikan kesesuaian produk terhadap persyaratan. Seperti yang tadi disampaikan di awal tadi, ya. Jadi dari mulai produk diterima, gitu ya, mungkin PIC orang gudang akan melihat kesesuaian antara surat jalan dengan jumlah barang yang diterima. Ya, kemudian incoming quality control-nya, dia akan melihat karakteristik kualitas dari barang yang diterima dengan standar yang ada. Ya, itu untuk incoming inspection kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian di pasal 7.5 adalah pengaturan produksi dan pelayanan. Ya. Pengendalian pengaturan produksi dan pelayanan. Sama ini juga bagaimana supaya SOP yang dibuat itu bisa menjamin keterkendalian suatu proses, ya. Yang di dalamnya, gitu ya, suatu proses itu dikatakan terkendali kalau di dalamnya tersedia informasi mengenai karakteristik produk, tersedianya instruksi kerja, bagaimana penggunaan peralatan yang sesuai, tersedia dan digunakannya alat pengukuran dan pemantauan yang cocok, ya. Kemudian penerapan aktivitas pemantauan serta bagaimana proses pengukurannya dan seterusnya. Ya, itu harus tercover dalam sistem operating prosedur. Ya.
yang dibuat. Kemudian mengenai validasi proses produksi ataupun kalau perusahaannya jasa, proses penyediaan jasa gitu ya. Validasi itu bisa melingkupi kriteria kualifikasi proses, kualifikasi peralatan dan personil gitu ya, penggunaan metodologi dan prosedur tertentu, persyaratan catatan mutu gitu ya, dan seterusnya. Ya, itu harus tercover dalam SOP yang yang mengcover tentang validasi dari proses produksi ataupun penyediaan jasa. Ya. Nah, hal berikutnya adalah tentang identifikasi dan kemampuan untuk telusur. Ya. Jadi identifikasi produk dengan cara yang sesuai selama kegiatan realisasi produk. Ya. Kemudian identifikasi status dari produk sehubungan dengan persyaratan pengukuran dan pemantauan selama kegiatan realisasi produk. Ya, bagaimana proses pengukuran terjadi di stasiun kerja misalnya. Ya. Mungkin diukur untuk periode waktu tertentu atau jumlah produk tertentu, setiap diselesaikan sejumlah produk tertentu dilakukan proses inspeksi dan sebagainya. Ya, itu tercover dalam SOP kita. Ya, kemudian pengendalian dan pencatatan identifikasi unik dari produk, ya bila mampu telusur merupakan persyaratan. Jadi kalau suatu saat terjadi sesuatu, ya kita bisa backward untuk identifikasi ke belakang gitu ya, kira-kira di proses mana ketidaksesuaian itu terjadi gitu, seperti itu. Nah, ini yang menarik lagi adalah pengaturan, masih tentang pengaturan produksi dan pelayanan, yaitu di poin 7.5.4 adalah bagaimana organisasi kita melindungi barang milik pelanggan. Ya, identifikasi, verifikasi, perlindungan dan perawatan barang milik pelanggan. Saya ambil contoh misalnya kalau di kampus kita ini konsumennya beragam, ya. Mahasiswa adalah konsumen. Nanti users yang meng-hiring alumni itu adalah konsumen kita juga, ya. Saya ambil contoh misalnya mahasiswa sebagai pelanggan, ya. Nah, mahasiswa ini ada pemiliknya siapa? Ayah ibunya gitu ya. Nah, bagaimana sistem operating prosedur yang dibangun itu menjamin gitu ya keselamatan dari pelanggan kita selama berada di kampus. Ya, ada sistem operating prosedur tentang itu. Misalnya bisa saja berkaitan dengan infrastruktur. Misalnya bagaimana ini pengalaman dulu di kampus kita tidak ada trotoar ya untuk berjalannya para mahasiswa sebelum Covid itu. Nah, kemudian menjadi temuan karena membahayakan orang yang berjalan kaki bersatu di jalan dengan yang menggunakan kendaraan. Ya, sehingga waktu itu kritiknya adalah itu bisa membahayakan properti milik pelanggan, ya. Jadi membahayakan keselamatan para mahasiswa. Akhirnya sarannya dibangunlah sebuah trotoar khusus untuk atau pedestrian khusus untuk para mahasiswa yang berjalan. Dan sekarang kampus kita sudah punya pedestrian. Itu salah satu contoh, ya. Salah satu contoh bagaimana satu organisasi itu melindungi barang milik pelanggan atau properti milik pelanggan, ya. Kemudian di poin 7.5.5 adalah tentang pemeliharaan produk, ya. Pemeliharaan bisa mencakup identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan dan perlindungan. Ya, seperti itu. Kemudian pengendalian alat, ya, pengukuran dan pemantauan gitu. Jadi pastikan bahwa ketetapan dari alat pengukuran dan pemantauan yang digunakan itu termasuk kemampuan perangkat lunaknya, termasuk perangkat lunak di dalamnya. Ya. Selalu ada kalibrasi rutin, ya, ada cek, ada kalibrasi rutin, kita verifikasi, dan kita identifikasi dari status kalibrasinya. Ya. Jadi jangan sampai di satu lantai pabrik menggunakan alat ukur yang alat ukurnya sudah lama tidak dikalibrasi, itu sangat membahayakan terhadap kualitas dari produk yang dibuat. Ya, seperti itu. Oke, baik, itu mungkin yang kita bahas dalam modul 4 ini, ya, mungkin lanjutan dari modul sebelumnya, dan nanti kita akan lanjutkan kepada modul 5 yang masih membahas tentang pasal-pasal yang ada dalam ISO 9001. Ini pengetahuan ini sangat penting buat kita dalam nanti kita mendesain, ya,
kebijakan mutu, sasaran mutu, kemudian juga sistem operating prosedur yang akan kita gunakan dalam menjaga keterkendalian dari proses-proses di perusahaan kita, di semua unit kerja di perusahaan kita. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di modul yang lain. Tetap semangat untuk selalu belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.